wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahrul Ilma, NIM 1120061, kelas HKIB. Saya di sini akan menjelaskan sedikit sejarah peradilan Islam dari masa Rasulullah hingga masa Turki Utsmani. Langsung saja, yang pertama itu pada masa Rasulullah. Peradilan pada masa Rasulullah itu ada dua fase. Yang pertama, fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Yang fase Makkiyah itu berjalan selama 13 tahun, di mana setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah-risalah dan dakwah-dakwahnya kepada penduduk Mekah, terutama masalah tentang akidah, akhlak di masyarakat di sekitar tersebut selama 13 tahun tersebut. Dalam kondisi masyarakat Islam pada masa itu masih lemah, baik dari segi kuantitas dan juga kekuatan akhlaknya. Yang selanjutnya adalah fase Madaniyah. Fase Madaniyah berawal dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah sampai dengan wafatnya Rasulullah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya, menyampaikan akhlak dan akidah yang sudah diterima oleh Allah. Dalam saat itu kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat tersebut, baik bagi umat Islam maupun non-Islam di sekitarnya. Kemudian sekilas kondisi peradilan pada masa Rasulullah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, proses peradilan berlangsung sangat sederhana. Jika ada seseorang yang mempunyai satu permasalahan, maka ia dapat segera datang ke Rasulullah untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula untuk memproses permasalahan tersebut. Sangat sederhana kan? Tapi juga hasilnya pasti benar karena Rasulullah menerima jawaban langsung berijtihad. Rasulullah mensyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua belah pihak yang mengalami permasalahan, tidak boleh ambil kecuali setelah pengambil keputusan dari qadhi untuk mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak. Pada masa peradilan Rasulullah ada 3 lembaga. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu ucapan Rasulullah sebagai sumber legislatif yang harus ditaati. Yang kedua, lembaga eksekutif, dalam menegakkan hukum Allah dari berbagai aspek. Yang ketiga, lembaga yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak. Selanjutnya, pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, terdapatlah Piagam Madinah yang diciptakan oleh Rasulullah yang berisi tentang undang-undang tertulis yang memiliki kekuatan untuk mengatur hubungan sosial di masyarakat tersebut antara Muslim dan non-Muslim. Tentu saja kitab pedoman Rasulullah pada tersebut adalah Al-Quran dan Ijtihad Rasul. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke peradilan Khulafah Ar-Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan pemerintahan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang menjabat selama 2 tahun masa pemerintahannya. Beliau memerangi orang-orang yang murtad, terutama setelah meninggalnya Rasulullah, banyak masyarakat yang akhlak dan akidahnya turun. Itu beliau yang memerangi, yang membenarkan lagi, dan juga membenarkan tauhid masyarakat yang luntur karena peninggal Rasulullah. Di pemerintahan masa Umar bin Khattab ini, tugas hakim diserahkan semuanya kepada Umar bin Khattab. Kemudian kita lanjut ke pemerintahan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan kepemimpinannya. Umar bin Khattab
menjabat sebagai pemimpin selama 10 tahun masa pemerintahannya. Pada masa Umar ini kekuatan Islam semakin kuat dan luas. Pada kehakiman Umar mengangkat Darda sebagai hakim dan semua peraturan-peraturan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Di masa Umar juga mencetuskan Risalatul Qadha Umar bin Khattab yang berisi kebijakan baru yang dikeluarkan beliau yang berisi ke prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Ini cuma ada di masa Umar saja, Risalatul Qadha Umar bin Khattab ini. Kemudian setelah Umar turun, bergantilah Utsman bin Affan. Beliau dilantik oleh rakyat untuk menggantikan Umar yang wafat. Pada masa peradilan Utsman dibangunlah bangunan-bangunan khusus. Itu mengalami kemajuan pada masa tersebut pada peradilan negara Islam. Tentu saja bangunan-bangunan tersebut untuk melakukan proses pengadilan-peradilan di negara Islam. Dalam menentukan hukum, beliau memakai Al-Quran dan Sunnah, lalu meminta khalifah sebelumnya untuk meminta jawaban pendapatnya. Jika tidak menemukan titik jawaban, akan diadakan musyawarah dengan para sahabat Nabi. Selanjutnya, setelah Utsman turun, kemudian bergantilah Ali bin Abi Thalib. Mengikuti langkah khalifah sebelumnya, pastinya Ali memerintah masa pemerintahannya tersebut. Beliau banyak memberi hukum dan atau fatwa yang dijadikan hukum oleh orang-orang setelah Ali itu turun. Dalam masa pemerintahannya juga banyak memulai penyusunan kitab-kitab dasar ilmu nahwu, melakukan petunjuk pengangkatan hakim, melakukan perhatian pada gubernur hakim dengan bimbingan dan pengetahuan kitab-kitab peradilan yang sudah disusun tersebut. Pastinya dengan tujuan yang baik agar dalam wilayah kekuasaannya itu teratur. Kemudian setelah masa Ali, kemudian muncullah peradilan masa Bani Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya itu jabatannya diambil oleh anaknya, tetapi penduduk Kufah tidak mendukungnya. Seperti sikap mereka terhadap ayahnya Ali, maka Hasan semakin lemah dalam masa pemerintahannya. Sementara Muawiyah semakin kuat, semakin gencar melakukan perlawanan agar bisa menduduki kekuasaan tersebut. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Muawiyah dengan meninggalkan jabatannya untuk Muawiyah tersebut pada tahun 41 Masehi atau sekitar 661 Hijriah. Perlu diketahui Bani Umayyah ini pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu saja bertujuan menolak membait Ali sebagai khalifah karena dengan alasan menuntut atas kematian Utsman bin Affan. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berlahirlah apa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis. Karena sudah berganti kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin tersebut. Dimulailah kekuasaan yang baru dari Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam yang bersifat keturunan. Di sini bisa dikatakan Bani Umayyah itu sangat politikus dalam melakukan peradilan, menjabat. Intinya selalu faktor keberhasilan Bani Umayyah dalam menjadi pemimpin menggeser Hasan pengganti dari Ali bin Thalib adalah karena yang pertama dukungan kuat dari rakyat Syriah tersebut. Kedua, sebagai administratornya jelas. Tiga, kemampuan lebih sebagai negarawan sejati. Itu yang dimaksud dengan politikus. Bisa dikatakan politikus, itu ilmunya lebih tinggi. Kemudian pada masa kepemimpinan Bani Umayyah itu terdapat kemajuan-kemajuan di wilayah tersebut. Yang pertama, bidang sosial. Pada bagian bidang sosial terjadinya akulturasi budaya. Bidang politik, perpindahan pusat pemerintahannya ke Damaskus. Jadi pada bidang politik ini pemerintahannya yang sebelumnya itu dipindahkan pusat langsung ke Damaskus. Kemudian bidang ekonomi, potensi ekonomi negeri yang sudah ditaklukkan
yang membuat Bani Umayyah itu semakin maju. Bidang intelektual, memiliki ilmu seperti Khulafaur Rasyidin, tetapi tidak persis sama dengan Khulafaur Rasyidin. Di masa Bani Umayyah ini memiliki ciri-ciri dalam sistem peradilannya. Yang pertama, hakim memutuskan perkara berdasarkan ijtihad diri sendiri, bukan dari pendapat sahabat-sahabat ataupun ulafah lainnya. Yang kedua, lembaga peradilannya belum dipengaruhi oleh sang penguasa. Penguasa petinggi tersebut belum mempengaruhi lembaga-lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan itu berjalan sendiri tanpa pengaruh dari penguasa pada masa tersebut. Kemudian pengangkatan qadhi oleh khalifah langsung. Jadi qadhi itu diangkat secara langsung oleh khalifah tanpa pemilihan dari rakyat ataupun pemilihan dari khulafah lainnya, langsung dari khalifah pemimpin tersebut. Kemudian pada masa ini qadhi yang dipilih dan ditugaskan di daerah diserahkan langsung oleh kepala daerah yang pada masa kekuasaan tersebut memiliki kekuasaan yang luas. Setiap daerah mempunyai kepala daerah, itu qadhinya langsung diserahkan kepada itu untuk mengatur, melangsungkan sistem peradilan pada daerah tersebut. Wewenang hakim pada masa ini sangat memutuskan hukum atau perkara, namun dilaksanakan oleh khalifah atau orang yang diperintahkan untuk melakukannya. Kemudian kita berganti ke peradilan masa Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah turun, muncullah peradilan selanjutnya, yaitu peradilan masa Abbasiyah, di mana periode masa pemerintahannya itu ada 4. Yang pertama Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, Abbasiyah 3, Abbasiyah 4. Yang pertama langsung saja Abbasiyah 1. Abbasiyah 1 mulailah lahirnya Daulah Abbasiyah sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik. Kemudian selanjutnya dilanjutkan Abbasiyah kedua yang ditandai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buawiyah. Kemudian yang ketiga berdirinya Daulah Buawiyah sampai masuk ke Saljuk di Baghdad. Kemudian kita lanjut ke Abbasiyah 4. Tadi maaf, kepos HP-nya, memorinya nggak cukup. Kita lanjut ya. Kita ke Abbasiyah 4. Ya, ditandai dengan masuknya Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya ke tangan bangsa Mongol. Selanjutnya langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu perkembangan peradilan Abbasiyah 1, yaitu masa jaya-jayanya Islam, masa kejayaannya Islam pada masa tersebut, di mana perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan di situ sangat pesat berkembang. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab-mazhab tertentu yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kemudian lemahnya ruh ijtihad hakim dalam penetapan hukum. Hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasanya. Walaupun disebut dengan masa kejayaan Islam, tapi masih ada sedikit-sedikit kelemahan-kelemahannya. Mazhab 4 ini yang sudah kita ketahui itu menjadi sumber putusan hakim dalam waktu yang lama pada masa tersebut. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintahannya langsung, di bawah pengaruh penguasa langsung. Para khalifah membimbing hakim supaya segala perbuatan perkara mereka mendapat legitimasi agama. Langsung saja perkembangan peradilan Abbasiyah 2, di mana masa pemerintahnya itu sangat rusak pada masa ini. Bisa dikatakan masa Abbasiyah itu masa keruntuhan kekuasaan Bani Abbasiyah, karena kritis sosial, politik, budaya, hukum, budaya, agama yang menjadi rusaknya pemerintahan tersebut. Terjangkitnya alwahan atau materialisme, atau bisa disebut terlalu cinta dunia. Lebih baik dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat, daripada ketuhannya, dan hilang semangat jihadnya, hilang semangat membela kebaikan, membela perjuangan Islam. Kerusakan yang merata termasuk bidang peradilan. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintahannya setiap tahunnya.
Kekuasaan hakim menjadi lemah, pemerintah juga semakin lemah. Di sini wewenang hakim semakin dibatasi, hingga akhirnya hakim mempunyai penyelesaian soal sengketa. Penyelesaiannya itu tidak jelas karena dibatasi dalam memberi wewenangnya tersebut, hakim tersebut. Lalu keluarlah Al-Qanun masa Abbasiyah. Apa itu Al-Qanun? Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Yang abad pertama sampai ketiga merupakan masa jaya dan majunya semangat ijtihad di kalangan fuqaha yang menjadikan Al-Quran, Sunnah, ijtihad hakim sebagai sumber penetapan hukum di lembaga pengadilan tersebut. Seiring lahirnya mazhab fikih, banyak kitab standar fikih ditulis untuk mewakili mazhab tersebut. Pemerintah tidak menjadikan sebagai undang-undang, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada mazhab yang diikuti dalam menetapkan hukum. Sehingga roh ijtihad ini hakim menjadi lemah karena perkembangan mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa masa tersebut. Hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut sang penguasa, tidak sesuai dengan hasil ijtihadnya para hakim tersebut. Pada masa tersebut sudah mengalami keruntuhan. Keluarlah masa peradilan Turki Utsmani. Sekilas sejarah Turki Utsmani, langsung saja ya. Kerajaan Turki Utsmani itu lahir pada tahun 1290 Masehi dan berakhir pada 1923 Masehi. Lama sekali, sekitar 600 tahun atau 6 abad. Berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan menjadi pesat, dan akhirnya sempat diakui sebagai negara adikuasa pada masanya dengan wilayah kekuasaan yang luas meliputi bagian utara Afrika, bagian barat Asia, Eropa bagian timur. Masa pemerintahannya itu berjalan dalam rentang waktu yang panjang, dan pas pemerintahan Turki Utsmani ini, masa pemerintahannya berjalan dalam waktu yang panjang, pasti ada susah duka dalam memperjuangkan pemerintahnya tersebut, karena kurang lebih itu 6 abad atau sekitar 600 tahun dari tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi. Kemudian dalam sistem dan struktur pemerintahannya yang dibuat Utsmani adalah dengan kekuasaan tertinggi terdapat di sultan, yang kemudian beliau dibantu oleh perdana menteri yang membawahi gubernur. Dalam aturan urusan pemerintahannya, negara Turki Utsmani yang terdapat pada masa Sultan Sulaiman I, terbuatlah undang-undang yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Utsmani sampai dengan datangnya reformasi pada abad 19. Kemudian secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani itu dibagi menjadi 2 era. Masa sebelum Tanzimat sekitar 1300 sampai 1839 Masehi, dan pasca Tanzimat 1839 sampai 1924. Yang pertama, masa Tanzimat. Apa itu masa Tanzimat? Masa Tanzimat itu adalah suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan mengintegritas lembaga-lembaga yang sengaja menjiplaklah dari Eropa Barat. Kemudian menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara dilakukan sejak pemerintahan Sultan Salim I, karena mayoritas masyarakat Turki Utsmani itu menganut mazhab Hanafi. Kemudian muncullah penyusunan satu pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Kemudian kodifikasi hukum perdata, mengkomplikasi hukum Islam dari mazhab yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi hukum-hukum dari mazhab-mazhab itu dikomplikasikan, disesuaikan dengan keadaan masyarakat tersebut. Pada masa itu masyarakatnya bagaimana itu disamakan hukumnya.
lalu mengadopsilah perundang-undangan modern dengan syariat Islam. Misalnya ada hukum perdata atau yang disebut dengan madani, perdagangan atau tijari, pidana atau jinai. Kemudian kita masuk masa sebelum Tanzimat. Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan yang temporal atau keduniawian dan bertugas memerintah negara dan kekuasaan yang spiritual atau rohani. Khalifah ini atau penguasa ini yang bertugas menyiarkan dan membela Islam, dibantu dengan 2 pegawai tinggi yang disebut dengan salah satunya Syekh al-Islam, dibantu dengan Qadhi Askar al-Rumali yang membawahi bertugas mengawasi pemberlakuan hukum Islam dan kinerja para qadhi. Sultan juga berkonsultasi langsung untuk mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu konsultasinya dengan Syekh al-Islam tersebut. Kemudian bentuk pemerintahannya pada masa sebelum Tanzimat itu yang pertama terdapat mahkamah biasa atau mahkamah rendah yang bertugas menyelesaikan perkara pidana atau perdata. Yang kedua ada mahkamah banding, meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian ada mahkamah agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Yang terakhir mahkamah tinggi yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Itu kalau qadhi menetapkan yang salah, itu pasti langsung dipecat oleh mahkamah tinggi tersebut. Kemudian masuklah masa Tanzimat, biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khairi, maaf kalau salah dalam pengucapan. Gerakan pembaruan di Turki Utsmaniyah diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahannya. Tanzimat al-Khairiyah ini pelopornya yaitu Sultan Mahmud II pada abad ke-19. Di sini Syekh al-Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan hukum yang di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum, bukan lagi Syekh al-Islam. Lalu dibentuklah Mahkamah Nizamiyah yang terdiri dari Al-Qadhi al-Madani atau peradilan perdata dan Qadhi Syari atau peradilan agama. Kemudian itu memisahkan agama dan dunia. Pada masa tersebut itu peraturan tentang agama dan dunia itu dipisahkan. Jadi sudah dirancang. Kemudian latar belakang munculnya Tanzimat ini adalah yang pertama, Eropa itu mendesak kerajaan Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani. Jadi pada masa tersebut banyak bangsa-bangsa Eropa yang datang. Tetapi bangsa Eropa tersebut mendesak kepada Turki Utsmani untuk mengayomi kaum-kaum tersebut. Kemudian berlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika melakukan murtad. Jadi Utsmani itu tidak mau dimanfaatkan, walaupun Eropanya itu mempunyai sedikit rencana kepada Turki Utsmani tersebut, tapi Turki Utsmani sudah tahu. Jadi keluarlah latar belakangnya ini yang menyebabkan munculnya Tanzimat, berlakuan hukum fikih bagi orang Eropa. Kemudian muncullah tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang sifatnya absolut ini. Gerakan Tanzimat ini berakhir dengan wafatnya Ali Pasha pada tahun 1871. Mungkin cukup sekian penjelasan sejarah peradilan Islam dari masa Rasulullah sampai Khalifah al-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmani ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kekurangannya. Manusia itu tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.